Kita akan belajar dari Kisah Rasul pasal yang ketiga. Saya akan baca mulai ayat yang ke-19 sampai yang ke-21. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Yahweh mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai siapa? Kristus. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Saya akan kembali ke ayat yang ke-20-nya. Saya percaya semua kita manusia, semua kita sangat rindu, sangat mengharapkan dalam hidupnya, baik pribadi, baik yang sudah menikah dengan keluarganya, rindu akan hal ini. Kalimat pertama ayat 20 saya akan baca lagi. Agar supaya Yahweh Bapa di surga mendatangkan waktu apa? Kelegaan. Saya percaya tidak ada seorang pun manusia yang tidak ingin mengalami kelegaan dalam hidupnya. Betul nggak sah? Atau kebalikannya, tidak mungkin ada manusia senang mengalami tekanan hidupnya, senang mengalami himpitan hidupnya. Pasti tidak ada. Semua kita pasti ingin mengalami kelegaan. Saudara, dalam Efesus pasal 6 dituliskan bagaimana pekerjaan si iblis. Selalu mengintimidasi, meneror, itu pekerjaan si iblis. Selalu mengancam, menakut-nakuti. Jelas sekali dalam Efesus pasal 6 itu dituliskan. Nah, itu semua membuat manusia hidup tidak dalam kelegaan. Hari-hari ini kalau saudara melihat, memang kita yang di Papua tidak terlalu memperhatikan. Tapi di kota-kota besar, di Jawa khususnya, orang itu yang disibukkan sekarang ini adalah ingin hidup sehat. Orang-orang di kota-kota besar sekarang ini, saudara, sudah punya konsep lebih baik mengeluarkan uang untuk hidup lebih sehat. Bayarnya mahal. Ikut seminar-seminar. Sekarang ini dokter-dokter tidak hanya urusan sakit penyakit. Sudah banyak dokter sekarang ini mempelajari hal baru, bagaimana mengajar orang supaya tidak sakit. Kalau saudara pernah dengar istilah healthy life, ya hidup yang sehat. Sekarang ini obat-obatan bukan cuma untuk orang sakit. Obat-obatan disiapkan untuk orang sehat supaya makin sehat. Nah, orang-orang kaya itu berpikir lebih baik keluarkan uang dalam keadaan masih sehat untuk belajar jadi lebih sehat daripada keluarkan uang untuk berobat. Itu konsep mereka sekarang ini. Nah, justru waktu saya meneliti soal mereka itu, mereka ternyata orang-orang seperti itu berani keluarkan uang begitu banyak untuk hidup sehat ketika mereka sedang tidak sakit, justru menandakan mereka itu ketakutan sakit. Betul nggak? Karena mereka takut sakit, maka itu mereka mempelajari begitu banyak cara untuk hidup sehat. Sekarang ini yang namanya suplemen atau vitamin atau obat-obatan yang bukan untuk orang sakit, tapi obat untuk orang sehat. Berapapun harganya mereka mau bayar. Kenapa? Karena orang sadar sakit itu mahal, bukan cuma repot atau susah. Tapi pernahkah manusia menyadari hal yang paling sederhana supaya kita tetap sehat adalah kalau kita lega dalam hidup ini. Betul, coba renungkan ini. Kalau kita bisa merasa lega dalam hidup ini. Kata lega yang cuma singkat saja, lega. Tapi saudara bisa bayangkan kalau kita merasakan itu setiap hari dari bangun pagi kita masih bisa merasa lega, dan sepanjang hari kita bisa merasa lega. Kira-kira nggak punya duit pun kan nggak apa-apa, bukan? Oh, nggak ada yang ngamen. Betul nggak? Daripada duitnya banyak tapi nggak bisa tidur, ngapain?
Kelegaan itu sesuatu yang gak bisa dibeli. Orang itu punya duit berapa miliar sekalipun, bisa beli lega yang kiloan? Gak bisa. Kelegaan itu suatu keadaan yang membuat hati kita bisa tenang, tidur juga enak, makan apapun juga enak. Orang yang tidak lega hidupnya, mau makan yang paling mahal sekalipun, buat dia tetap tidak enak. Jadi hatinya itu yang menentukan. Saudara, kelegaan ini yang dicari oleh semua manusia sekarang ini. Awal tahun 2008 ini, saya dikejutkan dengan sebuah penemuan di Jakarta. Nah, ternyata sepanjang tahun 2007, orang yang tinggal di Jakarta itu bandingannya 1 dibanding 7. Maka itu jangan ke Jakarta. Dikatakan begini, setiap 1 dari 7 orang yang tinggal di Jakarta itu pasti kena gangguan jiwa. Bukan sakit jiwa, beda ya. Kena gangguan jiwa. Saya kaget itu baca itu. Setiap 1 dari 7 orang. Jadi kalau menurut Jakarta kira-kira 13 juta, jadi berapa juta orang kena gangguan jiwa? Nah, alasannya ada 4 yang paling menjadi penyebab utama. Nomor 1, karena udara yang kotor. Di Jakarta itu udaranya sangat kotor. Maka itu bayi-bayi gak sehat tinggal di Jakarta. Paru-paru mereka kan terpengaruh saat mereka masih bayi, karena menghirup udara yang begitu kotor. Nah, di dalam kesehatan, udara yang tidak bersih, oksigen otak kita itu memerlukan oksigen bersih untuk bisa berpikir jernih, bisa berpikir dengan baik. Maka oksigen yang bersih harus dikonsumsi oleh otak. Saudara, manusia ini yang paling rawan, yang paling lemah, yang paling rapuh. Binatang itu masih lebih kuat dari kita. 4 menit, jangan dibilang 5 menit, 4 menit oksigen tidak masuk ke otak kita, otak ini langsung rusak, sudah. Begitu gampangnya, 4 menit saja oksigen telah dia masuk. Maka itu kalau ada orang yang tenggelam misalnya, mengapa diberi bantuan nafas lewat mulutnya untuk mengalirkan oksigen? Mengapa kalau ada orang misalnya baru berhenti detak jantungnya, langsung dikejutkan supaya jantungnya ini memompa darah lagi, bisa berfungsi, dan oksigennya jangan sampai telat masuk ke otak. Bayangkan, begitu rapuh, begitu nggak berdayanya manusia. Maka itu kalau saya ini ketemu orang sombong, saya tuh jengkel betul. Apa yang mau disombongkan? 4 menit gak dapat oksigen aja mati kok. Apa yang mau disombongkan dalam hidup ini? Nah, bayangkan dalam kehidupan ini, saudara. Jadi penyebab nomor 1 karena udara begitu kotor, sehingga oksigen yang masuk ke otak itu oksigen yang kotor juga, dan itu mempengaruhi pola berpikir. Nomor 2, karena macet. Macet itu membuat orang jadi stres, karena orang dibawa marah dan semuanya itu melelahkan hidup itu. Nomor 3, karena faktor ekonomi. Nomor 4, karena faktor tempat tinggal yang sempit begitu rupa keadaannya. Nah, ada yang lain lagi. Jadi orang tidak lega dalam hidupnya karena keadaan yang ada di sekitarnya. Hari ini kita melihat hal yang luar biasa. Tuhan tunjukkan kepada kita bagaimana kita bisa menjadi lega. Hari Sabtu minggu yang lalu, bukan yang kemarin, minggu sebelumnya, saya dipanggil satu keluarga karena cucu mereka yang baru lahir. Bayangkan, baru umur 6 hari lahir, sudah mengalami operasi 4 kali sudah. Begitu kasihan. Nah, begitu kami datang, saya lihat bayi ini gak apa-apa, enak saja digendong oleh mamanya. Anak pertama, bisa bayangkan, ibunya nangis terus. Bayangkan, baru lahir, baru 3 jam lahir langsung operasi. Ada kelainan di mananya. 2 hari kemudian operasi lagi. Sampai hari ke-6 itu 4 kali dia operasi. Pas kami datang, itu pusatnya baru lepas, tapi sudah dioperasi 4 kali.